Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya channel Baru Vlogger. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Teman-teman, kali ini pada kesempatan ini saya memaparkan 3 uraian dalam kita upaya membangun channel YouTube. Selalu di sini saya bikin konten atau berbicara tentang upaya membangun channel YouTube. Karena memang saat ini yang saya upayakan bagi saya pribadi adalah juga membangun konten YouTube. Dan di sini saya membuat sebuah konten bermaksud untuk sharing pada teman-teman semuanya, yang tentunya di sini yang saya maksud adalah yang sama-sama YouTuber pemula. Jadi yang keadaannya masih mengawali karir atau profesi sebagai seorang YouTuber. Di sini saya membagikannya sebagai 3 bagian, 3 klasifikasi. Pertama adalah analisa nama. Yang kedua adalah buat jargon. Yang ketiga adalah buat ciri khusus kostum. Teman-teman semuanya, pertama saya sebutkan analisa nama. Nama itu adalah termasuk sesuatu yang sangat penting atau sangat vital dalam kita bikin konten. Jangan lantas mengatakan apalah arti sebuah nama. Tidak, nama adalah termasuk skala prioritas dalam kita membuat konten. Nama ini nanti bisa menentukan kita di masa mendatang atau di masa depan keberlangsungan channel kita. Analisa nama ini bisa kita lakukan, bisa kita upayakan, termasuk diantaranya salah satunya adalah kita lihat di YouTube-nya itu sendiri. Di beranda waktu browsing itu nama yang sudah kita pakai itu kita lihat. Ternyata di beranda itu sudah banyak yang menyamainya atau ada yang sudah cukup terkenal, misal cukup populer, sehingga nama yang kita pakai itu tidak mudah muncul dalam pencarian. Kita scroll ke atas terus, ternyata nama kita tetap nggak muncul. Berarti di sini kesimpulannya adalah nama kita itu perlu kita analisa kembali. Patut atau layakkah nama kita itu kita pertahankan dengan kita tidak merubahnya, ataukah memang kita harus merubah karena nama yang kita buat itu, maksud saya adalah nama yang kita buat channel itu masih layak untuk kita pertahankan. Jadi kita analisa. Baru kemudian kalau memang setelah kita analisa nama yang kita pakai itu ternyata tetap nggak mudah muncul pada beranda YouTube, maka ya kita upayakan kita rubah. Jangan terlalu berat mempertahankan nama kalau nama itu memang sulit untuk kita pertahankan untuk kemudian dikenal oleh orang banyak. Pernah dulu pengalaman pribadi waktu awal saya bikin channel, nama saya itu adalah saya buat sesuai nama saya sendiri, maksud saya nama individu saya, yaitu ternyata setelah saya analisa nama yang saya pakai itu banyak digunakan oleh YouTuber yang lain atau bahkan yang sudah cukup terkenal. Jadi waktu saya mencari channel saya itu saya merasa kesulitan, padahal itu adalah saya pakai akun saya sendiri, masih kesulitan tidak diketemukan. Ya memang satu sisi saya masih sangat dini atau masih awal, jadi memang nggak ketemu. Tapi di sisi yang lain saya juga menganalisa kalau ternyata nama yang saya pakai itu cukup banyak digunakan oleh orang lain yang tentunya mungkin sudah lebih awal menjadi seorang YouTuber atau sudah menjadi cukup familiar di kalangan masyarakat, sehingga nama yang saya pakai itu tidak mudah muncul pada pencarian di beranda. Itulah pentingnya analisa nama. Nah, terus mengenai juga nama ini, biasanya kalau saya sudah atau memang sering melihat channel-channel YouTuber pemula itu namanya sulit dieja. Sehingga bila orang ingin tahu atau mengetahui channelnya kadang enggan karena menulis namanya yang
sulit untuk dihafal. Ini juga berpengaruh pada perkembangan channel kita. Itulah pentingnya analisa nama bagi kita sebagai seorang YouTuber pemula. Bahkan analisa ini bisa kita riset berkali-kali untuk kemudian baru kita menemukan nama yang cocok, nama yang pas untuk sebuah konten kita demi kemajuan sebuah konten kita. Untuk yang kedua adalah buat jargon. Saya ini belajar dari YouTuber yang sudah cukup familiar, cukup viral mungkin. Kayak suatu contoh, suatu misal YouTuber Pak Ndul dengan jargon ahlinya ahli, atau YouTuber Mat Ordul dengan jargonnya kaya nasional. Maksud saya di sini adalah agar orang itu lebih mengenal. Satu misal Pak Ndul itu kadang justru lebih terkenal namanya, justru lebih terkenal jargonnya daripada nama orangnya atau pemilik kontennya. Awal mula pengalaman pribadi saya bercerita, awal mula saya tahu channelnya Pak Ndul itu bukan Pak Ndulnya itu sendiri, tapi mendengar kalimat ahlinya ahli. Tahu-tahu saya ingin mengetik di pencarian YouTube itu ahlinya ahli, ternyata yang keluar adalah channelnya Pak Ndul. Nah, itu kan merupakan jargonnya. Jadi di sini saya bisa belajar, ternyata jargon itu juga termasuk berpengaruh pada perkembangan channel kita. Terus yang ketiga adalah ciri kostum, ciri khusus kostum. Ini kalau saya belajar mengacu pada YouTuber yang sudah cukup viral, yaitu Atta Halilintar. Saya pahami betul dari video-videonya, terus dari cara ia memakai kostum. Ternyata di situ yang saya tahu yang jarang ia tidak pakai atau jarang ia tidak mengenakannya, yaitu pakai bandu ikat kepala. Itu saya dalam konten dia apapun seperti perang atau apa dan sebagainya, saya selalu melihat ternyata selalu pakai bandu. Nah, ini bagi saya adalah termasuk ciri khusus orang mengenali Atta Halilintar. Teman-teman semuanya, dari 3 uraian ini semoga bisa menjadikan sebuah ilmu yang tentunya kita semuanya berupaya untuk bisa menerapkan apa yang sudah kita gali ini. Jadi yang sudah saya paparkan ini semoga kita bisa menerapkannya dengan sepenuhnya, yaitu upaya dalam mendukung kita membuat channel atau mengembangkan channel. Teman-teman semuanya, kali ini saya akhiri dan semoga bisa menjadi sebuah bimbingan, sebuah tuntunan yang bermanfaat, dan akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.